Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin thahirin amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di bulan suci Ramadan ini kita masih dipertemukan dan masih dipertemukan juga dengan akhir-akhir Ramadan, yaitu dengan bersemangat kita untuk mengejar malam Lailatul Qadar dan juga semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan takwa kita. Shalawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, di sini saya ingin sedikit mengangkat tema tentang semangat beribadah di bulan Ramadan. Ada suatu kisah sahabat yang bernama Sa'labah bin Hasim bin Al-Ansari. Beliau adalah seorang sahabat yang miskin. Tapi dengan kemiskinannya tidak membuatnya ingkar kepada Allah. Dengan kemiskinannya dia bersemangat untuk sholat berjamaah di masjid, di mana setiap Rasulullah SAW menjadi imam, disitulah Sa'labah menjadi makmumnya. Dengan suatu ketika Sa'labah ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinannya. Rasulullah SAW telah mengikrarkan bahwa Sa'labah ini menjadi seorang yang celaka. Karena apa? Karena selagi dia diuji dengan kemiskinan, dia lolos, dan diuji dengan kekayaan, dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Suatu ketika, Sa'labah selalu datang tepat waktu ke masjid. Namun setelah selesai sholat, Sa'labah ini tidak pernah wirid, tidak pernah zikir, dan tidak pernah berdoa kepada Allah. Setiap sholat, beliau langsung bergegas pulang menuju rumahnya. Apabila orang setelah sholat itu, Allahumma antas salam, Sa'labah ini, Allahumma antas jalan. Jadi dengan seperti itu, lalu ditanya oleh Rasulullah SAW, Sa'labah, mengapa kau setiap sholat tidak pernah berdoa kepada Allah, tidak pernah zikir wirid kepada Allah? Kau ini seperti orang munafik saja. Apa tidak betahkah kau di masjid? Apa tidak betahkah kau berjamaah? Lalu sedikit senyum, Sa'labah menjawab pertanyaan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya ini adalah seorang miskin ya Rasulullah. Saya pun sholat ke masjid bergantian sarungnya dengan istri saya. Jadi ketika saya sholat di masjid, istri saya sedang menunggu sarung yang ada yang saya pakai ini untuk sholat juga di rumah. Jadi begitulah ya Rasulullah setiap harinya. Itulah alasan saya mengapa saya tidak pernah berdoa, tidak pernah zikir ketika selesai sholat. Lalu Rasulullah SAW senyum sedikit membahas tentang kisah Sa'labah ini. Kata Rasulullah, kalau begitu kau pulang saja, temui istrimu. Lalu jalankan sholat 5 waktu dan berbagilah sarung ini dengan istrimu. Lalu esoknya datang lagi Sa'labah ke masjid dan terus mengulangi perbuatan yang sama, tidak pernah zikir, tidak pernah berdoa setelah selesai sholat. Lalu Rasulullah SAW berjumpa lagi dengan seorang sahabat ini, yaitu Sa'labah tadi. Sa'labah dia membosankan dengan hidup kemiskinan. Lalu dia minta didoakan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kau ini kan seorang Rasul. Iya, kata Rasul. Kau kan seorang Rasul dan doanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu doakan saya ya Rasulullah, supaya saya menjadi kaya. Ketika saya menjadi kaya nanti, saya akan bersedekah, saya akan memenuhi hak-hak orang miskin, dan saya akan memenuhi zakat dan mal dan lain sebagainya. Kau ini kan orang Islam, kata Rasulullah. Iya, kata Sa'labah. Mengapa kau minta menjadi kaya? Sedangkan kau tahu contoh utama itu siapa? Tuhan ya Rasulullah. Iya, saya pun bagaimana? Saya miskin. Iya ya Rasulullah. Tuhan miskin. Lalu mengapa kau minta menjadi kaya? Saya bosan ya Rasulullah dengan keadaan seperti ini. Nah, jadi seujunlah Sa'labah ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan dia seperti itu. Lalu bertemu lagi esoknya kepada Rasulullah SAW, Sa'labah ini curhat kembali dan juga meminta didoakan oleh Rasulullah untuk menjadi seorang orang yang kaya. Lalu sedemikian rupa singkat ceritanya, didesaklah Rasulullah ini oleh seorang sahabat tadi untuk meminta doakan menjadi seorang kaya. Lalu dengan senyum Rasulullah mengangkat tangan, ya Allah,
berikanlah kekayaan kepada Sa'labah ini. Semoga dia bisa menunaikan hak-haknya untuk membantu orang-orang miskin. Lalu melalui wasilah Rasulullah SAW, Sa'labah mendapat seekor 2 kambing, 2 domba yang beranak. Terus beranak menjadi besar, menjadi banyak dan lain sebagainya. Bahkan Sa'labah pun sibuk untuk mengembala beberapa kambing ada di tangannya tersebut yang dikasih oleh Rasulullah SAW. Lalu singkat ceritanya, ketemu ya Rasulullah di masjid. Sa'labah ini dengan kekayaannya tadi dan sekarang dia menjadi seorang kaya, dia lalai menjalankan ibadah kepada Allah. Salat di masjid pun tinggal. Dahulunya ketika sebelum qomat Sa'labah sudah berdiam di masjid, sekarang setelah qomat Sa'labah baru berangkat menggegas ke masjid. Jadi Rasulullah pun bertanya, "Ya Sa'labah, kemana Sa'labah?" "Sa'labah sibuk ya Rasulullah, dia sibuk mengembala kambing." Wahai sahabat, celaka ya Sa'labah ini. Ketika dia diuji dengan kemiskinan dia lolos, tapi ketika dia diuji dengan kekayaan dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Datanglah kewajiban menunaikan zakat, Sa'labah pun enggan membayar zakat dengan kekayaannya tadi. Jadi jamaah sekalian, bahwasanya di dalam bulan Ramadan ini kita mengingat ataupun kita mengambil kisah dari cerita sahabat Rasulullah SAW ini yang bernama Sa'labah ini. Beliau ketika diuji oleh Allah dengan kemiskinan beliau lolos, tapi ketika diuji dengan kekayaan beliau ingkar kepada Allah. Lalu bagaimana kita bisa menarik implementasi kita di dalam menjalankan untuk semangat beribadah di bulan Ramadan ini? Yaitu dengan tetap istiqomah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengamalkan amalan-amalan yang ringan, yaitu dengan membaca Al-Quran, sholat sunnah dan sholat wajib pun kita jangan tinggalkan, dan juga kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari potret sahabat Rasulullah ini yang bernama Sa'labah ini, kita bisa mengambil makna ceritanya, bahwasanya kita sebagai seorang manusia, Allah lebih tahu apa yang ada pada diri kita. Jadi ada pepatah jamaah sekalian, ketika kita itu boleh melihat ke atas, supaya kita tuh ada rangsangan untuk menjadi seorang yang berkemajuan. Tapi kita juga harus boleh, bahkan boleh melihat ke bawah, agar kita mensyukuri yang ada dan tidak buruk sangka kepada Allah. Apapun yang diberikan Allah kepada kita sekarang ini, itu adalah yang terbaik menurut Allah untuk kita. Dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi dari potret sahabat Rasulullah ini tadi, menjadi seorang yang pertamanya bertakwa, lalu diuji dengan harta beliau menjadi ingkar. Nah, disinilah teman-teman semua, dengan puasa ini kita bisa mengambil maknanya, bahwasanya puasa ini menjadi tarbiyah bagi kita semua untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di dalam Ramadan ini kita mentarbiyah diri kita, tapi bagaimana setelah Ramadan itu kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang fitri, artinya pribadi yang suci, kembali lagi menjadi iman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan potret cerita kisah dari sahabat Rasulullah yang bernama Sa'labah ini mendapat motivasi bagi kita, bahwasanya ujian-ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu adalah ujian semata untuk mengetes kita, untuk juga menguji kita sampai manakah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, usikum binafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.